pupuk, pupuk, dan pupuk. Tapi ada satu hal, pupuk yang sangat berarti bagi tumbuh kembangnya tanaman adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik. Walaupun saya berada di antara tanaman-tanaman cabai rawit yang luar biasa ini, tapi tidak akan berbicara menjelaskan tanaman cabai bagaimana supaya subur dan tumbuh bagus. Saya hanya ingin berbicara bahwa apa yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, para penghobi tanaman, yaitu pupuk apa yang terbaik buat tanaman. Pertanyaan itu banyak dilontarkan oleh rekan-rekan kita. Jawabannya, mari kita gali satu persatu. Pemirsa, pupuk yang baik untuk tanaman adalah sangat tergantung pertama dari cara aplikasi pupuk itu sendiri. Kita sudah tahu bagaimana mengaplikasikan pupuk, apakah itu pupuk daun ataupun pupuk akar. Jadi keberhasilan pemupukan sangat tergantung cara aplikasi. Yang kedua, kita tahu bahwa dosis penggunaan pupuk itu harus sesuai dengan anjuran. Atau rumus dalam memupuk adalah naikkan frekuensi, kurangi dosis. Maksudnya begini, kalau dosis 1 sendok per 5 liter air, tidak ada salahnya kita gunakan setengah sendok, yang tadinya aturannya 1 minggu 1 kali, kita naikkan jadi 3 hari sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tepat waktu. Artinya bahwa apakah pupuk yang digunakan itu fase vegetatif, unsur apa yang dibutuhkan, kita sudah tahu semua, ataukah fase generatif, itu pun sudah sering kita bahas. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengaplikasikan pupuk itu supaya tepat sasaran dan hasilnya sangat baik. Kembali kepada pertanyaan yang pertama tadi, lalu pupuk apa yang terbaik untuk tanaman? Ternyata jawabannya cuma satu, bahwa pupuk yang terbaik untuk tanaman yang akan mengalahkan semua pupuk adalah pupuk kasih sayang. Sekali lagi, pupuk yang terbaik buat tanaman adalah pupuk kasih sayang. Kenapa? Dengan kasih sayang itulah tanaman akan tumbuh bagus, tanaman akan tumbuh subur, dan tanaman akan menghasilkan buah yang baik untuk kita semua. Dengan kasih sayang, semuanya akan terkalahkan. Ingat, pupuk apapun yang digunakan hanyalah penunjang, pendorong untuk tumbuh berkembangnya tanaman. Tapi kasih sayang adalah segala-galanya buat tanaman. Dengan kasih sayang, kita akan memberikan perhatian kepada tanaman. Dengan kasih sayang, kita akan merawat tanaman dengan baik. Dengan kasih sayang, kita akan bisa berkomunikasi baik dengan tanaman. Kok bisa berkomunikasi? Dengan kasih sayang, kita akan paham. Ketika tanaman haus, kita ngerti dan bisa lihat tanaman itu layu. Maka kita lakukan penyiraman. Jadi sekali lagi, bahwa kalau kita bingung mempertanyakan pupuk apa yang terbaik buat tanaman, ternyata dari pengalaman sekian lama saya melakukan budidaya tanaman, bahwa pupuk kasih sayang adalah segala-galanya buat tanaman yang akan menyuburkan tanaman, menumbuh kembang tanaman, dan menghasilkan buah-buah untuk kita semua. Mungkin itu sekilas obrolan yang hanya sepele, tapi mudah-mudahan memberikan arti buat kita semua, bahwa tanaman pun sama membutuhkan kasih sayang. Bedanya dengan binatang, binatang bisa berpindah, bisa berjalan, bisa mencari makanan sendiri ke tempat yang berbeda, tapi tanaman mau terkena hujan, terkena panas, dia hanya diam di satu tempat. Inilah yang harus kita pahami tentang tanaman, sehingga apapun yang kita lakukan tidak sia-sia, dan kita tidak hanya notabene mengandalkan pupuk, pupuk, dan pupuk, tapi ada satu hal
pupuk yang sangat berarti bagi tumbuh kembangnya tanaman adalah pupuk kasih sayang. Inilah hasil dari semua perhatian yang diberikan kepada tanaman. Tanaman bisa tumbuh subur dan berkembang seperti ini, tidak hanya serta-merta pupuk yang digunakan, tapi adalah bagi siapa yang menanamnya, siapa yang merawatnya, itu sangat berpengaruh untuk tumbuh kembangnya tanaman. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Kalau seseorang si A bertanam dengan si B bertanam hasilnya berbeda. Selain ilmu yang dikuasai, tapi yang paling berpengaruh adalah kasih sayang, perhatian, pemahaman yang diberikan oleh orang tersebut terhadap tanaman. Itulah yang berpengaruh. Sehingga dengan kita memberikan kasih sayang kepada tanaman, kita akan tahu, kita akan paham karakter atau sifat-sifat dari tanaman yang kita tanam. Tanaman cabai, tanaman timun, tanaman kangkung, dan lain-lain, semua mempunyai karakter yang berbeda. Itulah tingkat pemahaman kita kepada tanaman yang asal mulanya dari kasih sayang kita terhadap tanaman sampai kita memahami sifat dan karakter dari tanaman itu sendiri. Mudah-mudahan ini bisa berarti buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.